Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita Firliani dari kelas PGSD 7 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya ingin memaparkan hasil proyek untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dalam proyek ini saya memberikan judul yaitu profiling peserta didik yang difokuskan pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Di sini subjek atau lokasi tempat saya mengamati adalah di SD Muhammadiyah 8 Dau di kelas 5A. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan identitas subjek observasi. Seperti yang sampaikan tadi, lokasi observasi di SD Muhammadiyah 8 Dau, di Jalan Margo Basuki nomor 48, Jetis, Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan sampel observasi ada di kelas 5A yang berjumlah 25 peserta didik, terdiri dari 14 peserta didik perempuan dan 11 peserta didik laki-laki. Dalam observasi ini ada beberapa teknik yang saya lakukan dalam mengambil data. Yang pertama adalah observasi tentunya, yaitu pengamatan, dan untuk mendukung observasi tersebut saya lakukan wawancara kepada peserta didik dan guru kelas. Yang ketiga adalah saya memberikan kuesioner sederhana. Yang keempat adalah dokumentasi. Mengingat topik 3 tentang profiling peserta didik yang sudah saya pelajari di LMS, di situ ada beberapa komponen yang harus disajikan atau diidentifikasi tentang peserta didik. Yang pertama adalah etnik. Etnik dari populasi peserta didik kelas 5A berasal semuanya dari etnik Jawa, dan status sosial menurut informasi dari guru kelas setelah saya melakukan wawancara, status sosial mayoritas peserta didik kelas 5A berasal dari status sosial menengah. Nah, agar sajian atau hasil observasi ini lebih fokus, saya membagi 3 kategori sampel observasi. Yang pertama, saya beri kode P1, ini adalah peserta didik dengan kemampuan rendah, atau biasa kita menyebutnya adalah ekstrim kiri. Dan kategori kedua, saya kategorikan P2, ini adalah peserta didik dengan kemampuan sedang, atau kita bisa menyebutnya adalah mainstream. Yang ketiga adalah saya beri kategori P3, ini adalah peserta didik dengan kemampuan tinggi atau biasa kita sebut ekstrim kanan. Jadi 3 sampel ini saya ambil agar hasil observasi lebih fokus dan tidak terlalu mengambang. Jadi ketika tiga peserta didik ini akan mewakili kategori-kategori dari keseluruhan. Oke, yang pertama, sebelum saya menjabarkan tentang hasil perkembangan kognitif peserta didik kelas 5A, kita sedikit mengulas dulu tentang teori perkembangan kognitif dari PASE. Nah, tentunya kita tahu di tahap-tahap perkembangan PASE itu ada 4 tahap perkembangan. Nah, pada umur 7-11 tahun, ini umur anak sekolah dasar, itu masuk dalam tahap operasional konkret. Nah, indikator mereka sudah sesuai dalam tahap perkembangan kognitif operasional konkret itu apa? Yang pertama adalah kemampuan berpikirnya sudah logis dan sistematis. Yang kedua, mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, mampu menyusun strategi dan mampu menghubungkan teori. Yang keempat, kemampuan komunikasinya sudah berkembang seiring perkembangan kemampuan berpikirnya, sehingga sudah mampu mengungkapkan pemikiran dalam bentuk berpikirnya
melalui ungkapan kata yang logis dan sistematis. Dan yang terakhir, berkembangnya kemampuan sosialis siswa kelas 5 sudah dipengaruhi oleh teman sebayanya, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok yang didasari oleh kesamaan-kesamaan tertentu. Nah, kelima indikator ini menjadi dasar saya dalam mengamati perkembangan kognitif peserta didik. Berikut saya paparkan tentang hasil profil perkembangan kognitif peserta didik kelas 5A SD Muhammadiyah 8 Dawu dari 3 kategori. Kategori kemampuan rendah atau P1, di sini tampak bahwa masih adanya perlu bimbingan dalam memahami soal. Yang kedua, P1 masih kesulitan dalam mengungkapkan pendapat, dan P1 juga kesulitan dalam menganalisis kekurangan dan kelemahan objek. Nah, di situ saya mengajar tentang objek iklan. Jadi, anak dengan kemampuan rendah ini, ketika saya kasih soal, itu masih sulit dalam memahami ini permintaannya disuruh ngapain tugasnya, itu masih perlu bimbingan. Dan mereka juga kesulitan dalam menganalisis apa unsur-unsur yang kurang, informasi yang belum tersedia. Nah, anak P1 ini masih kesulitan, masih perlu bimbingan penuh. Lalu, kategori P2 atau kemampuan sedang, mereka tidak perlu bimbingan dalam memahami soal, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi dia bisa mandiri tanpa bimbingan dari saya, tapi mereka memerlukan waktu yang lebih lama dalam memahami soal tersebut. Dan yang kedua, P2 dapat mengungkapkan pendapat, tapi harus ada contoh. Jadi dia tidak bisa mengembangkan sendiri pendapatnya. Jadi harus ada contohnya. Lalu yang ketiga, dapat menganalisis kekurangan dan kelebihan objek, tapi tidak lengkap. Jadi hanya 3 komponen, tapi itu sudah termasuk terhadap standar pemahaman peserta didik dalam memahami unsur-unsur. Nah, sedangkan kategori P3 atau kemampuan tinggi, mereka tidak perlu bimbingan sama sekali dalam memahami soal dan lebih cepat dalam mengerjakan soal. Lalu yang kedua, dapat mengungkapkan pendapat dengan tepat tanpa adanya contoh dan bisa memiliki pendapat sendiri yang berbeda dengan bahan ajar. Yang ketiga adalah dapat menganalisis kekurangan dan kelebihan objek dengan lengkap. Ini perbedaannya. Jadi kategori P3 ini tanpa ada bimbingan, mereka sudah dapat mengembangkan sendiri jawaban dan lebih cepat dalam mengerjakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan sosial emosional. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebelum kita masuk ke hasil observasi, sedikit kita mengulas tentang teori perkembangan sosial emosional dari ahli Brouwen-Berner. Jadi, ini adalah ahli sosiologi pendidikan. Dia fokus kepada perkembangan sosial emosional anak. Ada beberapa indikator atau teori utamanya adalah di mana konteks sosial anak tinggal itu akan mempengaruhi perkembangannya. Jadi ini yang saya jadikan dasar dalam mengamati aspek sosial emosional peserta didik. Teori yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem ini seperti apa? Yaitu setting di mana individu menghabiskan banyak waktu dengan keluarga, teman sebaya, teman sekolah, dan tetangga. Jadi maksudnya adalah lingkungan di sekitarnya ini sangat mempengaruhi sosial emosionalnya. Yang kedua adalah mesosistem, yaitu hubungan antar pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah. Jadi ini ada kaitannya juga ketika dampaknya perilaku sosial emosional siswa, ada 2 keterkaitan antara pengalaman dalam keluarga dan pengalaman di sekolah. Yang ketiga adalah ekosistem. Ini lebih ke tidak ada pengaruh dalam pengalaman tersebut. Yang keempat adalah makrosistem, yaitu di mana kultur atau nilai etnik yang
yakini atau yang dijalani ini berpengaruh kultur dari guru dan tempat tinggal peserta didik. Yang kelima adalah kronosistem, yaitu adalah kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Jadi dia punya riwayat pengalaman apa dari masa kecilnya sampai tahap di umur sekolah dasar kayak gitu. Selanjutnya, selain saya menjelaskan atau berdasar dari teori perkembangan Brouwer-Wiener dari teori perkembangan sosial emosional, saya juga berdasar dari teori perkembangan sosial emosionalnya milik Erikson. Jadi ada 4 indikator perkembangan sosial emosional di peserta didik jenjang sekolah dasar. Yang pertama adalah aktif mempelajari lingkungan sekitarnya. Nah, ini cirinya. Ciri anak sekolah dasar yang perkembangan sosial emosionalnya itu sesuai adalah aktif mempelajari lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah hambatan dan kegagalan itu menyebabkan mereka rendah diri atau malu. Yang ketiga, area sosialnya luas. Yang keempat, salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rendah diri atau malu tadi. Nah, sekarang saya ingin menyajikan hasil tentang profil perkembangan sosial emosional peserta didik di kelas 5A SD Muhammadiyah 8 Dawu dari 3 kategori. Seperti yang kita lihat video yang saya tampilkan ini adalah proses pembelajaran di kelas. Saat itu pada pembelajaran bahasa Indonesia, topik iklan, nah saya mengamati pada sintaks keempat, yaitu ketika membuat iklan. Nah, di sini kategori P1 terlihat atau tampak interaksi dengan teman sebaya ini baik. Tapi mereka malu ketika diminta menjelaskan di depan kelas. Sedangkan kategori P2, interaksi dengan teman sebaya ini baik, percaya diri juga ketika menjelaskan di depan kelas. Dengan kategori P3, interaksi dengan teman sebaya ini lebih kurang, jadi lebih tertutup. Tapi P3 ini percaya diri ketika menjelaskan di depan kelas. Selanjutnya, dalam perkembangan moral, P1, kategori P1 terkadang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai aturan, seperti tidak memakai kaos kaki, tidak memakai dasi, dan lain-lain. Sedangkan kategori P2 menunjukkan konsisten dalam perilaku memenuhi aturan sekolah. P3 juga memperlihatkan konsisten, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan sekolah. Profil perkembangan motorik di peserta didik kelas 5A yang kategori P1 adalah dapat mengkoordinasikan seluruh anggota tubuh dalam proses pembelajaran. Jadi P1, P2, P3 ini kebetulan sama. Jadi mereka semua aktif dan bisa mengkoordinasikan semua anggota tubuh. Berlari, ketika ice breaking, dia menggunakan semua anggota tubuhnya, tidak pasif. Yang terakhir adalah gaya belajar peserta didik kelas 5A SD Muhammadiyah 8 Dawu. Di kategori P1, ini lebih ke gaya belajar kinestetik, jadi suka bergerak gaya belajarnya. Sedangkan kategori P2, gaya belajarnya lebih ke audio. Kategori P3, gaya belajarnya visual.